mempengaruhinya. Tetapi salah satu hal yang penting adalah bagaimana menghilirkan produk dari laboratorium menuju produk yang bisa dikomersialisasikan itu menjadi hal penting. Gitu. Tampaknya juga banyak kendala-kendala di sana. Gitu. Di antaranya mungkin beberapa isu kepercayaan industri terhadap kualitas produk lokal, kemudian bagaimana kontinuitas produksi bisa berlangsung, keterkaitan rantai pasok dan sebagainya, terus kemudian penerimaan pasar lokal terhadap produk lokal gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa mempengaruhi atau tadi yang merupakan tantangan untuk hilirisasi produk. Oleh karena itu pada keris kali ini kita sudah di sini sudah hadir dua narasumber yang hebat-hebat yang dengan paparannya mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih jelas gitu melihat jalan-jalan menuju komersialisasi dan bagaimana juga peran terutama dalam hal ini adalah universitas gitu khususnya Universitas Pajajaran bagaimana menjembatani produk-produk yang di hasil inovasi dari para peneliti sehingga itu bisa dikomersialisasikan. Dan hal ini mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bersemangat untuk segera menggulirkan hasil riset kita untuk segera dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Narasumber pertama kita, Prof. Made. Selamat datang Prof. Made. Profesor Dr. Imade Joni MSc, beliau merupakan guru besar di Departemen Fisika FMIPA Unpad. Beliau menyelesaikan S3 di bidang teknik kimia di Hiroshima University. Kalau kita browsing tentang Prof. Made, nanti pasti banyak berkaitan dengan nanoteknologi gitu. Jadi memang Prof. Made ini sangat concern untuk mengembangkan teknologi nano dan banyak sekali produk-produk yang merupakan hasil aplikasi dari teknologi ini. Beliau saat ini juga menjadi concern untuk mengembangkan pusat riset pengembangan institusi nanoteknologi dan grafin. Dan pada kesempatan kali ini Prof. Made juga merupakan pejabat di KST Kawasan Sains dan Teknologi yang merupakan satuan usaha di bawah Rektorat Unpad untuk membantu menjembatani produk-produk hasil inovasi ke komersialisasi. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Kawasan Sains dan Teknologi Unpad. Pembicara kedua kita adalah Dr. Safira Dr. Rernat Safira Ekawardani. Beliau menyelesaikan S3 di Universitas Trier Jerman dan saat ini sebagai staf dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK Unpad. Pengalaman beliau sebelum bergabung di FK Unpad sangat banyak, diantaranya 8 tahun ya bekerja di industri di Swiss sehingga ini tampaknya menjadi bekal yang sangat mantap gitu bagi Dr. Safira untuk bisa melakukan banyak inovasi-inovasi. Jadi kalau kita melihat browsing juga Dr. Safira, ini akan menemukan banyak sekali hasil-hasil inovasi yang dilakukan terutama dalam hal ini di masa pandemi COVID ini. Salah satu judulnya saya bacakan 5 alat perang melawan COVID-19. Nah, gitu. Itu salah satu judul di sosmed ya yang mengungkapkan bagaimana Dr. Safira ini sangat giat untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di COVID ini. Demikian mungkin sekilas tentang dua narasumber kita dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Prof. Made untuk menyampaikan paparannya, mungkin sekitar 20 menit ya Prof. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Safira. Setelah itu kita akan melakukan diskusi. Jadi presentasi 1, dilanjutkan presentasi kedua, dan kemudian diskusi. Kami persilahkan kepada Prof. Made, mangga.
Baik, terima kasih Bu Dr. Hesti. Eh, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas MIPA mengundang saya. Terus yang saya hormati Prof. Ramdan dan guru besar yang lainnya yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hari ini saya sebenarnya ingin berbagi. Jadi kami itu ada berempat dulu merintis pendirian KST ini. Jadi kami sebenarnya salah kalau bilang menjabat karena kami itu unit bisnis. Jadi di luar apa namanya struktural yang seperti biasa. Nanti kami akan ceritakan bahwa kami sebenarnya adalah kegiatan dalam rangka tugas pokok yang di struktur resminya Unpad seperti itu. Mungkin sebagai pendahuluan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari pengantar Bu Hesti tadi, beberapa pertanyaan mungkin terutama para peneliti ya, dan juga dalam hal ini unit kerja masing-masing apa manfaatnya dalam mengembangkan inovasi, dan masing-masing bagaimana caranya dan layanan apa yang diberikan oleh KST. Itu nanti poin-poin yang akan kita bahas ya. Ini pertama saya akan menceritakan dulu latar belakang pendirian KST gitu ya, yang nanti akan memberikan layanan yang berkaitan dengan inovasi. Jadi inovasi ini kalau secara formulasi begitu ya, definisi bahwa invensi itu akan menjadi inovasi itu kalau sudah komersial. Sama dengan orang mengatakan kalau riset belum nulis itu belum jadi paper itu belum riset gitu. Sama, pernyataannya sama. Jadi ini apa namanya beberapa inovasi yang mungkin dikenal itu hanya produk dan servis. Nah, padahal sebenarnya inovasi atau banyak yang lain ini dikelompokkan menjadi 3, bahkan sekarang banyak lagi bentuk-bentuk lain dari inovasi. Jadi bisa juga berupa produk, bisa layanan, ya. Bisa juga bukan produk tapi inovasi dari segi proses, misalnya mengefisiensikan proses. Juga model bisnis gitu bisa juga, atau juga eh, kombinasi strategi marketing dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan produk, jadi bukan hanya benda gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dipahami nanti beberapa teman-teman di FK yang misalnya punya produk yang akan merubah kebijakan dalam hal tertentu, itu pun kita sebut sebagai inovasi. Nah, itu yang lalu bagaimana caranya ini menjadi komersial. Nah, itu yang nanti kita akan kaji secara mendalam dan apa saja layanan yang di KSD. Nah, ini beberapa pertanyaan yang saya coba rangkum. Kira-kira mungkin bagi peneliti itu bagaimana sih riset ini agar bisa menjadi inovasi? Terus siapa yang membiayai komersial itu? Mungkin itu menjadi pertanyaan. Terus bagaimana dalam upaya inovasi ini KSD berperan? Terus ekosistem apa saja yang ada sehingga ini memperlancar proses komersialisasi? Terus di Unpad ada apa saja yang bisa mendukung itu? Nah, itu mungkin beberapa poin yang kira-kira saya pikirkan menjadi pertanyaan di benak yang awam terhadap sistem inovasi ini. Pertama, dari invensi menjadi komersialisasi itu sebelum bernilai bisnis itu ada gap di sini yang harus ditingkatkan. Gap itu apa? Kadang-kadang kita masih dalam bentuk prototipe atau hasil riset, kita sudah anggap itu invensi atau siap untuk dijadikan inovasi. Nah, kita harus mengecek dulu tingkat kesiapan teknologinya atau kesiapan inovasinya. Ini ada dasar hukumnya semua peraturan. Sampai kita bisa memiliki valuasi nilai bisnis gitu. Jadi nilai bisnis itu yang nanti akan kita sampaikan kepada partner bisnis kita gitu. Nah, itu termasuk inovasi, itu termasuk kesiapan tadi Bu Hesti juga sudah menyinggung, termasuk manufacturing juga kalau dia produk
Kalau dia misalnya produksi juga termasuk supply chain, kesiapan bahan baku dan sebagainya. Kalau dia bentuknya lain, misalnya model bisnis, apakah itu sudah diuji coba model bisnisnya dan sebagainya itu. Nah, sehingga dirasa kalau di dunia internasional, perguruan tinggi yang di luar negeri itu sudah punya umumnya disebut layanan TTO, Teknologi Transfer Office, dan inkubasi, dan beberapa layanan laboratorium yang khusus mampu meningkatkan dari invensi ini siap untuk menjadi komersial dan punya nilai ekonomi yang memenuhi kebutuhan bisnis gitu. Nah, dirasalah perguruan tinggi di kita itu mungkin belum memenuhi secara kelembagaan ekosistem ini agar bisa komersial, sehingga keluarlah peraturan Presiden tahun 2017 sebenarnya itu idenya itu melalui nawacita Presiden itu ya, yang berisi pendirian KST. Nah, awalnya Sains Teknopark ini didirikan di provinsi-provinsi, namun kekurangan resources untuk SDM dan inovasi, sehingga beberapa perguruan tinggi lah dipilih untuk melaksanakan layanan ini, sehingga tadi invensi-invensi yang ada di kampus itu bisa segera dikomersialisasikan. Kira-kira itulah alasannya kenapa dirasa di perguruan tinggi ada gap antara banyaknya hasil invensi sebenarnya tapi tidak bisa komersial. Tuh ya, ada beberapa alasan juga, alasan culture sebenarnya kenapa itu kadang sulit meskipun invensinya banyak, tapi kadang-kadang mindset itu perlu bergeser dari mindset peneliti yang menghasilkan riset yang mungkin novelty, paper, seperti itu, terus kemudian diajak berpikir bisnis seperti ini. Membuat FS, membuat master plan, bisnis gitu. Nah, ini kan terjadi gap. Kemudian kalau di sini ada gamblingnya, kalau bisnis, kalau di sini kita harus prudent. Nah, gap inilah ini nanti KST yang kira-kira bertugas berperan agar yang kalau di inovasi ini disebut lembah kematian. Jadi banyak inovasi yang nggak bisa masuk karena tidak bisa memenuhi tuntutan ini. Nah, disitulah peran KST sebenarnya berfungsi. Nah, beberapa layanan yang utama kalau dia sudah punya produk itu bisa berupa dari universitas yang layanan alih teknologi itu bisa dilisensikan, atau bisa juga membangun perusahaan baru berbasis teknologi, sehingga kita memerlukan dana-dana awal yang disebut seed investor ya, kita cari yang membiayai. Tapi kalau hanya melicense misalnya ke perusahaan besar itu bisa langsung dilakukan. Kemudian juga sampai membangun perusahaan, dan itu tugas salah satu KST juga mencarikan investasi untuk mendirikan suatu perusahaan baru atau startup. Itu salah satu skenario cara menghilirkan tadi inovasi yang sudah ada. Nah, ini saya memperkenalkan itu tugas harapannya sih suatu saat perguruan tinggi di Indonesia, terutama di Unpad ya, karena salah satu dari 6 perguruan tinggi yang punya STP dan cukup maju kalau menurut komparasi kalau kita lakukan. Jadi diharapkan suatu saat KST bisa menjadi sumber income bagi pengembangan perguruan tinggi, terutama Unpad ya, sehingga antara komparasi antara dana pemerintah dan dana mandiri itu bisa diperoleh dari sini, dari pengembangan. Nah, kita mengambil teknologi yang akan dikembangkan itu green innovation. Kenapa? Karena kita itu punya pola ilmiah pokok hukum dan lingkungan hidup, jadi lebih mengarah ke teknologi yang green dan sustainable. Itu teknologi-teknologi yang akan diusung. Nah, ini karena perannya ini diberikan dari pemerintah pusat, kita juga melayani tidak hanya dari Unpad, sebenarnya perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat yang belum punya itu mungkin juga dilayani oleh KST. Jadi ini adalah tugasnya adalah sebagai mengelola secara profesional untuk pengembangan teknologi sampai menjadi perusahaan baru berbasis teknologi.
Ini adalah ekosistemnya, kemudian peran-perannya itu sebagai hub dan menjaga ekosistem, terus terbangunnya ekosistem inovasi, kemudian juga bertugas seandainya kita tidak memiliki facility, kita harus mampu mencarikan link kepada perusahaan yang bisa mengembangkan secara bersama produk atau inovasi yang sedang digarap, seperti itu. Jadi ini adalah kira-kira lokasi yang bagi belum pernah itu di belakang rektorat tempatnya, dan ini SK mulanya, ini sejarahnya sebenarnya. Ini mungkin yang sudah pernah tahu. Jadi kita sebenarnya belum lama, jadi tahun 2015 mulai membuat master plan, kemudian sampai kita baru mulai pendirian itu sebenarnya di sini. Ada gedung yang mulai dianggap sebagai darinya panitia, kemudian menjadi unit. Kemudian tahun 2020 lah kita dari sini mengalami kesulitan, banyak belajar. Ternyata kalau berbisnis itu tanpa kelembagaan yang unit bisnis tertentu itu sulit menjembatani, karena kita harus bisa fleksibel dalam segi keuangan, pengelolaan, dan fleksibel dalam segi perjanjian kerjasama, termasuk juga tingkat kecepatan melayani bisnis. Nah itu sehingga Januari 2020 kita dijadikan unit usaha dan di bawah rektor langsung, kemudian kita dikasih beberapa keistimewaan dalam hal fleksibilitas kelembagaan, seperti itu. Karena itulah yang sehingga kita bisa berjalan. Nah, ini beberapa tugas fungsi yang wajib dilaksanakan oleh KST, baik untuk kepentingan UNPAD maupun beberapa perguruan tinggi yang lain yang ada di Jawa Barat. Ini adalah mungkin menjadi hub untuk beberapa pusat penelitian, fakultas, Pemda, seperti industri. Nah, ini sebagai hub untuk bertemunya, kemudian memfasilitasi berdirinya perusahaan, kemudian menyediakan juga layanan-layanan untuk tadi mengatasi gap yang tadi di awal sudah disebutkan. Ini beberapa fasilitas yang common facility yang bisa dimanfaatkan nanti. Sudah ada beberapa perusahaan baru berbasis teknologi, ada 3 yang standby di lokasi yang kita layani agar dia bisa cepat mandiri mendapatkan investasi yang lebih tinggi sehingga bisa menjadi mitra strategis nantinya ke depan. Jadi kalau melihat melihat fungsi lebih detailnya, layanan itu berdasarkan Perpres harus minimal layanannya seperti ini. Jadi ada layanan teknologi, ada juga misalnya kita menginkubasi, ini fasilitas TTO gitu, terus melaksanakan conference juga, mendukung desain. Nah itu tugas-tugas dari KST. Nah ini adalah struktur organisasinya. Direkturnya itu Prof. Edi, sekretarisnya Prof. Kamelia, kemudian saya itu bagian Deputi Layanan Teknologi dan Kepakaran, Pak Dwi itu bagian inkubasi, Ibu Dr. Sinta itu TTO, dan Pak Dr. Lukito ini bagian kerjasama. Jadi ini masing-masing sudah dibuat petanya melaksanakan kewajiban minimal yang diamanahkan itu siapa saja. Jadi bagian-bagian ada deputi layanan, ada juga inkubasi, dan ini sudah kita petakan sesuai dengan termasuk layanan ruang kantor tadi bagi yang sudah punya perusahaan baru berbasis teknologi. Seperti itu mungkin itu bisa dibangun kalau di perguruan tinggi biasanya antara mahasiswa dengan dosen, karena dosen itu kan tidak bisa menjadi direktur ya, paling juga menjadi komisarisnya atau pemiliknya. Jadi nanti mahasiswa yang mengerjakannya, penelitian atau inovasi itu bisa dijadikan sebagai direktur salah satu startup yang sedang dirintis. Mungkin itu nanti bisa berkantor di KST agar karena dia baru mulai bisnis jadi tidak perlu biaya-biaya yang tidak penting, termasuk mendapat bantuan juga merancang model bisnis dan mengembangkan teknologi yang sedang dikembangkan. Mungkin itu. Nah, kalau melihat peran di kelembagaan di UNPAD, kan kita lihat sudah ada DRPMI, ada Direktur Inovasi. Nah, pembagian perannya kira-kira seperti ini, biar nanti banyak yang berpikir ini
terjadi tumpang tindih. Sebenarnya tidak, karena kami itu tidak menjangkau sampai ke riset-riset yang dasar sampai seperti ini. TKT 1 sampai 7, kira-kira 6-7 ini oleh DRPMI dikelolanya. Dari 7 sampai 9 sampai Innovcore ini, Karsinop 4 itu masih berada di Innovcore, Direktur Inovasi dan Korupsi. Nanti kalau dia sudah siap untuk divaluasi bisnisnya, baru masuk ke KST. Kita bertugas menyempurnakan dan mencari partner bisnis. Itu mungkin sehingga banyak pertanyaan yang di sini belum clear ya, karena banyak sekali lembaga yang bekerja, tapi kita sudah memetakan irisan pekerjaannya. Karena kita selalu bekerja sama. Kadang-kadang ada beberapa riset yang diberikan oleh Hibah Hiu, tapi dananya dari DRPMI, tapi kita yang membantu untuk menyiapkan model bisnisnya seperti itu. Jadi itu mungkin kalau teknisnya ini sangat teknis. Kalau seandainya beberapa Bapak Ibu punya invensi, kemudian bagaimana sih caranya? Nah, pertama silahkan dulu membuat deskripsi dari produknya atau invensinya, kemudian produk itu disubmit ke kita atau meeting seperti kemarin ada 2 dari kedokteran juga setting meeting, kemudian diinformasikan produknya, kita review, oh dia apakah sudah siap bernilai bisnis tidak. Kalau dia sudah bernilai bisnis bisa kita lanjutkan oleh TTO menangani, tapi kalau tidak mungkin oleh peningkatan teknologi dan inkubasi gitu. Jadi diakselerasi dulu, baru masuk ke valuasi. Jadi nanti kalau seandainya di sini sudah oke, dia masuk valuasi, baru kita carikan partner. Jadi mungkin kayak kemarin itu terlalu buru-buru yang Dokter Ike ya, seharusnya tidak langsung kita ketemu bisnis. Jadi kita ngobrol dulu valuasinya, setelah tahu nilai valuasi, kekuatan bisnisnya, baru ketemu mitra. Nah, kalau di awal langsung ketemu mitra itu kita menjembatani sebagai KST itu harus tahu dulu kekuatan dan kelebihan dari produk itu. Jadi nilai invensinya harus tahu. Baru kita bisa punya kekuatan untuk bernegosiasi. Mungkin itu kalau dia produknya mulai dari invensi oleh inventor. Tapi ada juga yang bentuk layanan. Kalau bentuk layanan sifatnya misalnya dari luar punya tawaran sebagai konsultan atau survei atau hamdal, atau kayak sekarang kami sedang negosiasi tentang survei jaring apung di Kalimantan, habis batu bara recovery, itu kita studi kelayakan untuk jaring apung. Nah, kita evaluasi dulu, kemudian kita buat proposal, pakar-pakarnya diumpat, siapa saja yang terlibat, lalu kita assessment, kita mengajukan proposal bisnis seperti itu. Dan ini ditangani oleh layanan teknologi. Nah, begitu juga kalau startup, Bapak Ibu sudah punya ide untuk mendirikan perusahaan karena produk itu ingin dikembangkan oleh perusahaan sendiri, itu bisa juga disubmit, nanti perusahaannya akan dinilai modal bisnisnya seperti apa, nanti diputi inkubasi yang akan membantu. Itu termasuk juga ada program-program biasanya dari pusat. Kalau sebelum COVID itu ada memang 10 sampai 5 paket untuk setiap PBBT itu mendapat dana bantuan gitu. Untuk diinkubasi, artinya dikuatkan kemampuan kapabilitas bisnisnya, pengetahuan tentang rantai pasok, marketing, dan sebagainya. Itu ada tim yang nanti akan menangani sampai dia bisa berkolaborasi dengan entitas bisnis yang ada sesuai dengan produknya. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang lalu pertanyaannya, bagaimana accountability-nya gitu. Kalau bahasa susahnya sih accountabilitas itu bagaimana bagi-baginya gitulah ya. Kalau bahasa gampangnya, kalau itu accountabilitas bahasa susah. Jadi peraturan dasar rektornya itu ini kita gunakan. Ini kita melindungi sebenarnya inventor. Jadi Unpad yang berdasarkan yang dulu itu 60 20 20. Jadi unit kerja misalnya fakultasnya dapat 20% dari lisensi, universitas 20%, 60% itu sebenarnya pemegang haknya yang punya inventornya. Nah, ini kalau dia
lisensi sistemnya, jadi inventor menyerahkan ke perusahaan untuk memproduksi, memperoleh izin produksi dan izin edar. Tapi kalau misalnya layanan, sistemnya menggunakan ini. Jadi 10% dari nilai proyek. Nah, ini ke unit kerjanya itu 50%, ke Unpadnya itu ke Unpad, KSD itu mewakili Unpad sebenarnya itu 5%. Tapi ini negosiasi tergantung pada saat proses TTO-nya atau alih teknologinya, negosiasi perannya siapa yang lebih besar nanti ini. Dan 10% ini pun kalau dengan nilai-nilai tertentu selama pengalaman kami sekarang, itu masih bisa dinegosiasi dari 8 sampai 10%, tergantung dari nilai proyek. Jadi kita dari segi kelembagaan dan legal aspeknya itu sudah kuat. Saya kira mungkin poin-poinnya itu yang ingin saya sampaikan, tapi sekilas saya ingin menunjukkan apa saja inovasi yang sudah kami layani dari FK sebenarnya. Jadi ini kita mencarikan partner untuk alat kesehatan. Kebetulan kita tidak punya, kalau mau merintis startup itu kita harus dari awal mengurus perusahaan, tapi kita shortcut mencari mitra yang punya izin produksi dan mau membantu kita untuk memproduksi, yaitu termasuk Feedpad ya, punya Bu Bu Hesti dan Bu Sapira ya, itu dan beberapa tim yang lainnya, termasuk ini lagi dalam proses ya, Automaker, Nanomag ya, dan Nanevac juga, PTM. Ya itu kira-kira termasuk beberapa, nanti mungkin Bu Sapira bisa lebih lanjut mengelaborasi. Nah, mungkin ini salah satu contoh kemarin terakhir kami ketemu dengan tim dari kedokteran, Dokter Ike ya. Ini juga termasuk gap sebenarnya ketika bertemu dengan bisnis, kemudian kita ingin mengetahui sebagai menjembatani bagaimana kita bisa bernegosiasi. Kita minta misalnya produk info produknya, yang beliau kirim itu paper misalnya. Nah, ini memang khas gitu. Jadi kalau mau bisnis, orang bisnis dikasih paper, dia apa ini gitu, nggak paham. Nah, kita harus merubah dari format paper ini menjadi informasi bisnis, menjadi fitur-fitur bisnis, apa nilai ekonominya dan sebagainya. Itu tugas kami menjembatani. Nah, mungkin kami juga sudah berjanji dengan Dokter Ika akan bertemu Jumat. Nah, barangkali ini ada beberapa dari kedokteran yang sebagai perintis, mudah-mudahan ini terinspirasi juga untuk teman-teman yang lain. Dan beberapa ini perusahaan-perusahaan yang kita standby di sana untuk berkantor, startup terutama yang mahasiswa yang punya afiliasi dengan inventor untuk mengembangkan produk tertentu. Mungkin itu Bu Hesti yang bisa di-sharing, nanti lebih baik banyak diskusi barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya Prof. Made. Secara gambaran umum kita sudah mendapatkan ya tentang apa itu KST dan layanan apa saja yang bisa kita kita manfaatkan gitu untuk komersialisasi. Dari seperti Prof. Made, untuk diskusi mungkin nanti akan lebih dalam kita kita godok di pas diskusi. Dan untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Dr. Safira untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu Safira. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para Prof, Bapak, Ibu, rekan sejawat semuanya, terima kasih Bu Hesti juga atas kesempatan yang diberikan. Maaf ini saya kok jadi agak gaptek ya. Screen-nya sudah share? Sudah terlihat. Ya. Oke. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Dekan, judulnya adalah mengenai komersialisasi inovasi untuk kemandirian bangsa. Tetapi di sini fokusnya lebih kepada sharing pengalaman yang
sudah saya alami selama mengalami komersialisasi yang kebanyakan dibantu oleh KST. Nah, juga yang akan dibicarakan adalah komersialisasi produk khususnya yang terkait COVID-19 dan dilakukan selama atau dimulai selama masa pandemi. Jadi mungkin kalau ini dilakukan sebelumnya atau tidak ada pandemi mungkin akan berbeda gitu kasusnya. Nah, ini sedikit tentang latar belakang inovasi, terutama adalah tim dari inovator melihat ada bottleneck di lapangan dalam hal pemeriksaan COVID-19 dalam skala masif. Nah, berbagai bottleneck-nya itu nanti akan bisa dilihat dalam produknya, mulai dari reagen di awal, mesin, consumables, gitu, sampai di akhirnya di pelaporan. Nah, kemudian hal yang lain lagi adalah selama masa pandemi, terutama sewaktu lockdown, itu sangat terasa dan perbedaannya di mana walaupun kita ada uangnya, ada grantnya istilahnya, tetapi belum tentu kita akan bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Di sini dalam hal ini untuk penelitian untuk pemeriksaan COVID. Nah, kemudian inovasi, misalnya di sini ada alat dan reagen yang dilakukan selama masa lockdown ini sangat penting apabila produknya itu mempunyai kandungan lokal yang tinggi. Jadi semakin rendah kandungan lokalnya, semakin tidak jalan inovasinya pada saat lockdown itu. Kemudian, ya, karena itu di awal sebenarnya kami sudah pernah mempresentasikan ya inovasi ini di bulan Juni ya, sewaktu masih masa-masa lockdown juga, dan kemudian inilah produk yang dijanjikan dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk inovasi Unpad itu. Yang penting misalnya untuk hal alat adalah dukungan purna jual atau servis teknis dalam negeri. Nah, pada masa itu banyak kita juga import mesin-mesin misalnya dari luar negeri, tapi karena bukan jalur yang seperti biasanya dari distributor yang ada dukungan teknisinya gitu. Kami juga melihat misalnya barang itu rusak, ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena hanya diimport oleh pengimpor yang lepas begitu. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya. Kemudian ini hanya latar belakang. Ini sudah pernah disebut dahulu, tapi waktu bulan Juni mungkin banyak dari produk ini masih berbentuk sketsa gambar. Pada hari ini alhamdulillah sudah berwujud, dan secara umum kebanyakan dari produk ini sekarang sedang mengalami bottleneck selanjutnya atau kendala selanjutnya, yaitu kepengurusan izin edar dan izin produksi. Mungkin ini lebih banyak nanti di sesi sharing atau tanya jawab ya, karena saya juga bukan ahlinya, mungkin kita sharing saja dengan Prof. Made juga gitu, yang lebih ahli. Nah, ini adalah beberapa produk inovasi yang sekarang sedang dalam istilahnya pipeline, harusnya sih tahap terakhir gitu, yaitu komersialisasi. Tetapi justru tahapan ini yang paling memakan waktu lama. Jadi seperti dilihat di sini di akhir Juli lah mungkin ya, atau awal Agustus, produk-produknya sebenarnya secara kalau di lab secara uji itu sudah siap gitu, tetapi ternyata pengurusan izin edar dan izin produksi ini yang memakan waktu lama, sehingga sudah beberapa bulan ya, sampai saat ini juga belum selesai. Dan itu nanti terkait lagi yang tadi Prof. Made sampaikan, KST kan membantu mencari mitra gitu, mitra-mitra industri yang perannya sangat besar dalam hal menguraikan bottleneck yang terakhir ini. Mudah-mudahan yang terakhir ya. Jadi kemudian sesuai dengan tugas tadi, judulnya komersialisasi, mengapa
inovasi itu harus dikomersialisasi, kalau kita lihat ini salah satu contoh saja saya ambil dari Pittsburgh University, kantor inovasinya, karena di sini mereka mengatakan ya sama sih seperti di kita ya, bahwa universitas itu mempunyai peran penting dalam masyarakat dan ekonomi daerah. Jadi tidak hanya dalam masalah riset atau teknologinya, tetapi juga ekonomi, dan khususnya adalah knowledge driven economy. Jadi yang berbasiskan pengetahuan, dan karena itu di sini Bu Rektor juga Bu Rektor kita, Rektor 4 sudah mengatakan bahwa riset dan inovasi menjadi satu kesatuan dan penting sekali dalam rangka menghasilkan sebanyak-banyak paten karena itu gitu ya. Nah, berbicara tentang paten, riset dan inovasi, baru-baru ini dari Bu Era, saya juga mendengarnya beritanya ada di Kompas, ternyata pemerintah juga sudah mulai akan beritanya ya dikutip melakukan penyesuaian persyaratan guru besar dan lektor kepala yang mendorong ke arah ke ranah praktis. Jadi dengan kata lain mungkin di ujungnya yaitu tadi hilirisasi, komersialisasi. Ya, nah yang pernah kami rasakan. Oh ya, satu lagi karena saya ini di sini bicaranya lebih ke tentang sharing pengalaman komersialisasinya, bukan produknya. Mungkin mohon maaf kalau tadi di antara semua produk inovasi tadi tidak disebutkan tim lengkapnya. Nah, dari Duke University dan ini hal yang juga ternyata dirasakan gitu. Jadi karena kasusnya kemarin pandemi, kita banyak sekali di segala bidang kita melakukan percepatan gitu ya. Nah, termasuk juga di inovasi ini. Berbicara tentang paten, gitu, kita sebagai dosen biasanya alurnya adalah kita kan membuat proposal, mempublikasikan idenya, kemudian dapat pendanaan, setelah itu melakukan penelitian, kemudian setelah itu melaporkan hasilnya, baru kemudian publikasi ilmiah secara ditulis, begitu ya. Nah, sesekali untuk kami sendiri yang tidak pernah gitu waktu kemarin COVID, tiba-tiba di satu sisi itu media meliput gitu ya, media meliput di tengah-tengah proses inovasi misalnya yang sebenarnya itu sangat baik gitu ya kan, itu endorsement pemerintah begitu. Nah, tapi ternyata pada saat hilirisasi kita mau melakukan komersialisasi kan diperlukan bukti kita tuh sebagai inventor apa gitu ya. Biasanya kan kita haki, tapi haki tuh haki prototipe mungkin kalau saya juga paling jauh pernah mencobanya. Nah, paten belum pernah, kan kabarnya juga lama prosesnya dan sebagainya. Kemudian tapi untuk industri itu perlu karena ternyata perusahaan untuk izin edar diperlukan licensing atau penyerahan hak. Mungkin Pak Prof Made nanti yang bisa lebih menjelaskan atau memperbaiki kalau saya ada kesalahan. Jadi itu industri perlu gitu. Surat penyerahan kuasa dari inventor. Nah, apa yang membuat kita itu disebut sebagai inventor gitu kan? Tadi ada haki, ada publikasinya gitu. Nah, kemudian paten. Nah, tapi ternyata di sini yang penting adalah sebenarnya gitu harusnya kalau dilihat dari sini adalah kalau kita sebagai peneliti itu mempunyai ide inovasi, harusnya mulai berkomunikasi itu sejak awal jauh sebelum hilirisasi, dan hal ini yang biasanya sulit ya, dan kita sebagai peneliti juga biasanya kan kita bekerja dengan passions gitu, mungkin di awal-awal kita tidak berpikir gitu tentang hilirisasi, tapi sebenarnya di sini adalah kalau kantor-kantor lisensi seperti itu, lisensi teknologi, mereka berharap kita tuh sebenarnya menghubungi sejak awal gitu, sebelum ide atau bahkan penemuannya itu dikomunikasikan keluar. Nah, kemudian yang di sini yang penting adalah sekali publikasi itu sudah dilakukan, gitu ya, baik dalam bentuk presentasi, dalam bentuk kuliah, dalam bentuk poster, bentuk abstrak. Kalau kemarin kan kita banyak sekali media misalnya meliput gitu ya di website,
bahkan proposal riset gitu, di sini disertasi dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi aplikasi paten atau potensi pengajuan paten, ternyata seperti itu. Gitu. Nah, kemudian juga kepemilikan inovasi itu bergantung kepada, nah ini siapa yang memiliki inovasi, dalam hal ini hubungannya dengan antar universitas dengan inventor misalnya. Nah ini contoh saja, semua masing-masing universitas akan punya guideline masing-masing. Jadi Unpad juga mungkin ada ya lewat KST misalnya, seperti itu. Nah kemudian yang paling penting adalah, tapi yang utamanya adalah pendanaan dari inovasi itu berasal dari mana, apalagi kalau dari pemerintah gitu ya, terkait pemerintah, dan mungkin berapa banyak. Jadi kalau dilihat, saya melihat ulang balik gitu ya, kalau misalnya bisa berjalan balik, mungkin dari awal sebenarnya lebih baik kalau kita itu sangat jelas gitu. Misalnya penelitian membuat sesuatu, Grand Hiu itu untuk membuat bagian A-nya, ini bagian B-nya, ini bagian C-nya. Kita memang kalau di proposal sering ya memang berusaha memisahkan, tapi sebenarnya tidak benar-benar spesifik atau detail seperti kalau sudah ada produknya gitu. Jadi kan bisa di satu judul besar begitu bagian-bagiannya. Nah itu ternyata di bagian akhir pada saat hilirisasi bisa jadi ini agak membuat sulit atau membuat proses valuasi, atau kalau misalnya ada kolaborasi dari pihak lain, jadi pihak universitas lain atau pihak swasta, nah ini suka jadi lebih kompleks begitu. Kalau dari awal sudah lebih jelas ditetapkan itu lebih baik. Nah kemudian ini sesi sharing supaya saya juga agak lebih terstruktur begitu curhatnya. Jadi saya membuatnya berdasarkan paper yang dikeluarkan oleh Born dan kawan-kawan, yaitu mengenai 10 ya aturan dalam mengkomersialisasi riset saintifik. Nah, jadi yang penting adalah nomor 1, apa yang mendasari sains, ilmu pengetahuan itu belum tentu sama dengan bisnis gitu. Nah, kemudian ini juga kita alami gitu, ada beberapa ide yang tidak disambut misalnya oleh pengusaha gitu. Waktu awal-awal misalnya ya, di awal-awal mungkin pada saat kita langsung mendekati pengusaha gitu, misalnya mengatakan, oh kita punya ini nih nano magnet gitu. Mungkin reaksi mereka adalah apa nih pasir besi gitu. Nah seperti itu ya. Jadi oke. Kemudian Samira 1 menit lagi, maaf. Nah, kemudian yang paling penting, Bu Joyo. yang paling penting ketiga adalah know your rights. Nah, ini yang paling rumit. Jadi sebaiknya dari awal pada saat kita juga berkolaborasi membentuk satu penelitian, bagusnya memang sudah ada pendampingan oleh lawyer gitu ya, lawyer teknik gitu misalnya. Nah kita di Unpad ini beruntung karena kita punya rekan-rekan dari hukum sehingga banyak dibantu dari sini tanpa harus istilahnya berat di biaya begitu. Ya. Kemudian yang lain adalah, nah ini yang nomor 8. Jadi apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan itu mungkin beda. Jadi kadang-kadang juga pengusaha bilang, oh ya kita sangat mendukung kalau ingin produknya yang bagus, yang seperti ini, seperti itu. Nanti kita lihat misalnya kayak seperti Fitpat gitu ya. Kita ingin yang bisa tahan sampai 1 bulan gitu. Tapi ternyata yang dibutuhkan gitu, yang pasarnya bisa menjangkau, kalau harganya itu gitu ya, istilahnya produknya nggak apa-apa deh cuma 1 minggu pun tahannya, misalnya seperti itu. Jadi itulah yang harus dipertimbangkan di hilirisasi. Kemudian yang terakhir, nomor 10 terakhir adalah yaitu pengusahanya atau market atau pasar pengguna adalah peer review yang utama kalau dalam hilirisasi. Kalau kita riset
itu kan biasanya peer review ya. Ya yang penilai utamanya. Tapi kalau di sini di hilirisasi adalah pasar dan itu bisa sangat berbeda gitu penilaian mereka. Gitu. Nah ini kemudian ini hanyalah beberapa contoh produk dan yang penting adalah pada saat membuat produk kita sambil mengembangkan sesuatu ada yang penting untuk industri adalah biasanya ini uji stabilitasnya dan stabilitas itu kita perlu waktu gitu. Jadi kalau kita membuat satu formula mungkin dari awal sangat baik apabila formula itu masing-masing kita simpan lalu setiap bulannya kita uji sehingga pada saat nanti di akhir tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang ini bagus kita tidak kehilangan waktu untuk melakukan uji stabilitas lagi ini untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh industri nantinya. Ini tadi seperti Prof. Made telah sampaikan contoh-contoh produk yang sudah ada di tahap akhir sedang dalam proses perizinan. Kemudian ini juga salah satu produk yaitu Fitpat. Nanti Bu Hesti akan mengikuti pameran ini di sini dan bisa menjawab pertanyaan juga dari para pengunjung. Silahkan bergabung. Dan terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak dari jajaran UNPAD maupun Satgas COVID maupun rekan-rekan inovator, dokter dan rumah sakit yang telah bekerja sama maupun pihak pemerintah yang telah mendukung beberapa bagian dari penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparan yang disampaikan oleh Bu Dr. Safira. Sangat ini sekali ya, sangat lengkap sekali. Tapi tampaknya juga kita penasaran sebenarnya untuk mendalami lebih lanjut begitu. Nah, untuk kesempatan berikutnya saya persilahkan barangkali ada share ataupun ada juga pertanyaan begitu terkait dengan topik kita hari ini. Saya persilahkan. Mungkin nanti satu pertanyaan langsung dijawab begitu ya. Mangga. Ya. Mungkin dari saya dulu pertanyaan untuk Prof. Made. Salah satu sebenarnya Prof yang menjadi ketakutan kita, ketakutan saya terutama peneliti begitu, bagaimana terkait dengan haki gitu ya. Kekhawatiran manakala kita lepas inovasi kita ke industri begitu, terus langsung diambil alih oleh industrinya gitu, sehingga kita nanti akan ditinggal gitu, Prof. Apakah ada pengalaman terkait hal ini, Prof, di KST atau bagaimana mensiasatinya begitu, atau seperti apa? Baik, terima kasih Bu Hesti. Jadi sebenarnya kalau perjanjian lisensi itu kita itu tetap menjaga pada saat perjanjiannya PKS-nya. Jadi pemberian lisensi bukan berarti kalau contohnya misalnya formula itu diberikan ke mereka, tidak selalu dalam definisi seperti itu gitu. Jadi bisa saja formulasinya tetap dipegang oleh inventor, tapi apabila diperlukan dalam rangka produksi itu dikemas dalam proses bisnisnya. Katakanlah misalnya formula. Nah, formula itu nanti yang dikunci itu pada saat pabrikasinya, misalnya bahan baku atau proses produksinya, settingnya itu ditentukan oleh yang bersangkutan, sehingga benar-benar yang inventornya itu juga ikut mengawal produknya. Atau pihak dengan jalan kedua itu memang benar-benar diserahkan total. Nah itu kalau kita istilahnya jual putus gitu. Nah itu baru memang kita serahkan sepenuhnya. Jadi
kita serahkan, dijual hakinya, jadi mereka yang mengerjakannya, sepenuhnya kita kasih prosesnya, dan kita mengembangkan yang baru. Tapi itu biasanya valuasinya berbeda, nilai kontraknya. Yang dijual langsung putus seperti itu biasanya nilainya lebih tinggi tergantung dari prospek bisnisnya. Itu Bu, kira-kira jadi gambarannya, tapi tidak perlu khawatir karena kita akan dituangkan dalam bentuk PKS, dan sekarang kami lagi bernegosiasi Fakultas Hukum agar ada yang secara permanen membantu kita. Kemarin kita komunikasi dengan Prof. Susi agar dicarikan satu orang yang menguasai negosiasi bisnis dari aspek hukumnya, agar kita juga, ya selama ini kita menggunakan hukum yang ada di Unpad, namun kalau dari segi bisnis kita inginnya lebih cepat menangani gitu. Kira-kira itu Bu, jawaban dari saya, penjelasan ya yang berdasarkan pengalaman juga gitu. Ya, terima kasih Prof. Made. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan atau share juga pengalaman gitu terkait topik kita hari ini. Saya boleh, Hesti, saya? Mangga, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi bagus sekali Prof. Made, Bu Safira. Saya ingin tanya sedikit saja atau memohon komentar ya. Saya dengar kan, bukan saya dengar, kita lihat, kita amati bahwa pemerintah itu aturannya berubah-ubah. Jadi banyak sekali aturan-aturan, memang betul selama COVID ini banyak perkembangan perubahan. Tapi saya ambil contoh, misalnya sekarang akan dihilangkan keharusan untuk rapid test atau PCR kalau pergi misalnya naik kereta atau naik apa. Itu saya dengar akan dirubah. Kan itu akan mempengaruhi sekali. Kalau yang kemarin-kemarin kita mencari cara bagaimana rapid test yang murah, yang cepat dan sebagainya lah. Tapi kalau ini dihilangkan tentu akan merubah sama sekali orientasi atau hasil hilirisasi ini. Jadi saya mohon komentar, apa kita memang harus terus ikut perubahan-perubahan ini atau bagaimana? Itu pertanyaan saya mungkin buat Prof. Made atau juga sama Bu Safira. Bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin makin akan terjadi terus? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan siapa dulu, Prof. Made dulu atau Bu Safira? Boleh. Saya izin Prof. Ramdan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan kemarin memang kita mengembangkan produk itu berdasarkan demand gitu. Selalu kita biasanya ngejar, karena di bisnis ini sedikit kehilangan momentum, memang kita jadi nilainya jadi kurang. Makanya waktu nego juga kemarin ini, ini paling momentumnya 2 tahun gitu. Nah, jadi volume produk dan sebagainya nilainya juga langsung dinegosiasikan berdasarkan momentum pasar. Nah, kemudian kita juga sudah ngobrol sama tim inventor, contohnya seperti alat ekstraksi dan beberapa lisis itu juga harus segera beralih ke pasar yang normal. Artinya ekstraksi ini dikembangkan lagi untuk tidak hanya untuk COVID, jadi dikembangkan ke produk yang lain. Nah, itu saran kita, karena kalau itu kan continue terus pemakaiannya. Dan juga kita juga punya resilience, artinya kalau suatu saat ada pandemik yang sama, teknologi itu sudah tidak gagap lagi, sehingga kita punya kontribusi ke depan dalam bentuk apapun challenges-nya, tantangannya, inovasi ini sebagai fondasi untuk memanfaatkan momentum lagi seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu contoh Prof pengalaman kami khusus untuk produk itu. Tapi kalau untuk yang lainnya itu bisa berubah ke bentuk layanan. Jadi kalau misalnya ternyata produk tidak bisa menjadi bagian produk yang diterima oleh distributor atau pebisnis, mungkin juga kita masuknya ke dalam bentuk layanan. Jadi produk kita itu masuk kita yang menggunakan, tapi dikemas model bisnisnya yang kita jual. Jadi itu salah satu strategi bisnis yang mungkin nanti, karena ada tim di kami itu yang khusus bisa memahami itu. Kalau saya dari segi keteknikan
Tapi lama-lama karena sering gaul bisa dengar-dengar gitu, Prof. Kira-kira begitu. Mungkin itu, Prof. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan itu. Terima kasih. Saya jadi menghargai sekali Prof. Made ini. Saya tahu saintis, tapi sekarang ya jadi saintis pinter bisnis sekarang menurut saya sih. Bu Safira ada komentar? Ya, izin Prof. Jadi tadi seperti Prof. Made sudah sampaikan lengkap. Tambahan mungkin adalah dari kami inovator, jadi dari pasar pun dari pebisnis gitu, dari pengusahanya, itu ada tambahan lagi. Jadi memang kita product development tuh harus begitu kita keluar idenya di awal inovasi, itu sebenarnya ternyata kita dituntut untuk sudah punya rencana untuk pengembangan tidak dalam waktu lama gitu. Jadi bulan depan, 2 bulan kemudian harusnya sudah ada rencana pengembangannya. Jadi contohnya misalnya medium, bukan dari teknologinya, tapi ternyata yang dituntut itu adalah harga. Ya. Jadi pada saat di awal misalnya di pasar pada ada demand harga sekian, harga A gitu. Kita penuhi, kita kebutuhannya, cuma masalahnya kan kita perlu banyak waktu nih hilirisasi, apalagi kalau bicara tadi itu yang di izin edar dan sebagainya. Nah, pada saat kita sudah mau keluar izin edar misalnya gitu ya, ternyata pasar sudah berubah. Masih COVID, pasarnya masih besar COVID misalnya, tapi harga sudah berubah jatuh karena ada intervensi pemerintah misalnya menetapkan harga tertentu. Nah, itu harus dipenuhi, dan bagaimana pengusahanya akan balik lagi gitu, bisa nggak ini produknya masih tetap harga segitu, atau kalau memang tidak bisa gitu karena ada komponen yang, nah kita sebagai peneliti kan biasanya inginnya yang paling baik ya secara saintifik gitu hasilnya. Nah, tapi ternyata kemarin kita melihat, oh ya memang kita harus berpikir inovasinya lagi adalah bagaimana misalnya dari supply chain raw material ternyata gitu. Itu adalah bidang-bidang yang waktu kita jadi peneliti biasa di lab itu tidak terpikirkan ya, kita memesan lewat distributor biasa, kita sudah tahu misalnya produk yang merek ini yang baik gitu. Nah, sekarang ternyata penelitiannya adalah bukan secara saintifik, mungkin kurang saintifik, tapi penelitiannya adalah kalau kita pakai raw material yang dibeli dari A, B, C, D, mana yang masih punya memberikan hasil yang sama baiknya dengan yang tadi, yang gold standard di awal, tapi harganya masuk dengan permintaan pasar. Nah, itu adalah yang kita tuntutan yang kita terima, kita tidak duga. Jadi dari awal sebenarnya kalau bisa balik lagi waktunya, seharusnya pada saat kita mengeluarkan satu produk, kita sudah punya ada varian A, B, C, D untuk melihat mengantisipasi keadaan di lapangan seperti itu, Prof. Terima kasih, saya puas sekali. Safira sudah nggak kalah sama Prof. Made, bukan hanya saintis, tapi udah makin tahu bisnis. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ramdan. Terima kasih Prof. Amin. Amin. Ya, berikutnya mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Tambahan pertanyaan saya untuk Prof. Made dan Bu Safira. Bagaimana strateginya gitu manakala kalau tadi disampaikan ada gap ya, ada gap terutama manakala untuk yang inventor itu ditantang untuk sudah siap produksi, sedangkan di satu lain untuk komersialisasi itu masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan izin edarnya gitu. Nah, gap itu waktu itu kan sangat berharga ya, gitu. Sedangkan artinya operasional harus jalan terus. Di satu sisi banyak tantangannya juga, harga di pasaran sudah pada jatuh, gitu kan. Terus di satu sisi yang lain itu komersialisasi belum keluar nih izin edarnya, gitu. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana upaya-upayanya atau trik-triknya gitu sehingga kita tetap bertahan, karena kan manakala produk itu belum bisa kita jual kan belum ada ya pemasukan gitu. Sedangkan itu harus jalan terus gitu. Silahkan dari siapa dulu? Yang Bu Hesti, Prof. Made. Ya, ini sebenarnya Bu Hesti ini curhat. Jadi saya kemarin ada kunjungan dari kementerian yang Dikbud ya. Kita juga sebenarnya di KSD menurut master plan-nya itu tahun
awal 2019 harusnya sudah ada persiapan pembangunan gedung untuk produksi. Jadi sebenarnya itu, tapi karena COVID itu tidak jadi gitu. Jadi sebenarnya ada lagi satu bangunan yang disiapkan memenuhi standar. Kita sudah berdiskusi desainnya dengan BP POM, dengan perindustrian, agar ketika beruji coba produksi itu sudah memenuhi standar itu gitu. Nah, kita juga kemarin sudah menyampaikan lagi ke ada bagian unit akselerasi namanya di kementerian itu sudah bilang. Jadi kita itu tidak selalu bisa menemukan industri yang mau menjadikan tempatnya itu untuk uji coba produksi, sehingga kita paling minim punya tempat produksi awal agar mengenalkan produk. Nah, itu sebenarnya idenya sampai di sana. Nah, selama ini kan kalau ada misalnya yang mau uji produksi, kami harus berjibaku dulu ke Sarpras menanyakan di sebelah mana ada ruangan ya ingin kita bisa coba pakai gitu, dan itu pun harus menyulap tempat itu menjadi suatu uji produksi dan itu cukup mahal gitu. Nah, ke depan memang sudah menjadi bagian dari perencanaan KST untuk menyiapkan suatu tempat produksi, dan kami mendengar ya ini belum bernegosiasi sampai saat ini. Memang Unpad kalau misalnya dari Dikti atau kementerian belum ada, ini sudah ada juga perencanaan ke arah situ. Mungkin di bawah DRPMI atau Innovcore sudah menyiapkan fasilitas untuk membantu tadi proses produksi. Dan sebenarnya karena ini nyodok sebenarnya, kalau istilah orang supir itu kan nyodok ya, Bu Esti. Jadi kalau misalnya direncanakan dari awal itu sebenarnya, dan kita tidak dalam situasi COVID, itu anggaran-anggaran pengembangan untuk bantuan PBBT namanya, itu ada 200 juta setiap memulai gitu. Dan itu dikasih dari kementerian dan langsung ke Unpad untuk beberapa perusahaan yang baru mau mulai. Nah, kita mengalami seperti ini itu karena situasinya anggaran-anggaran itu tidak boleh lagi dipakai, semua diarahkan ke sana. Jadi mungkin ke depannya kami juga sudah mulai mengarahkan kepada inventor atau peneliti lah, seperti tadi Bu Safira bilang. Jadi kalau yang konvensional itu kan dari TKT 1 sampai 9 diteliti gitu ya. Nah, sekarang bisa namanya demand driven istilahnya. Jadi perusahaan mau apa gitu, kita baru kerjakan sampai paham keinginan produk, baru masuk ke scientific-nya, jadi balik. Dan sekarang kita sering seperti itu. Contohnya misalnya ini ada misalnya layanan yang kita sekarang lagi propose itu ada di perusahaan pembangkit gas ya, PLTG. Itu kan dia mengalami sering penurunan produksi karena tersumbat di pipanya oleh silika gitu. Jadi kita dari dulu tidak mempelajari bagaimana penyumbatan silika dalam pipa, tapi kita mensintesis silika bahan biasa gitu. Sekarang ya kita datangin aja perusahaan bisa maunya apa. Jadi itu yang kita pelajari saintifiknya, baru dibalikkan lagi kita usulkan menjadi proyek layanan services untuk teknologi. Mungkin itu Bu yang saya dapat. Mungkin Bu Safira silahkan menambahkan barangkali. Kalau dari sisi tadi curhatnya Bu Hesti, mungkin ya yang sekarang ya sudah kita berusaha survive ya. Tapi baiknya memang untuk yang ingin di-share adalah pelajaran dari sini. Alangkah baiknya kalau dari awal itu, baik dari sisi kita sebagai peneliti gitu maupun dari Unpadnya itu yang tadi punya Innovcore, punya Orange dan sebagainya itu sering-sering bertemu dan berdialog gitu sebelum juga mengalami tadi pemaksaan untuk hilirisasi gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu apa sih Innovcore itu, apa Orange, apakah ST gitu, dan layanan apa sih sebenarnya gitu. Apakah produk saya tuh sebenarnya sudah sampai TKT sekian. Biasanya kan kita merasanya masih jauh gitu ya, jadi nanti saja. Nah, tapi kan kalau dilihat tadi, bahkan yang kita ambil dari Duke University, sebenarnya masih baru ide pun kita harusnya sudah mulai approach
ke universitas. Minimal kalau yang saya lihat adalah ini masukan dari lawyer yang engineer juga gitu ya. Antar inventor sendiri pun misalnya ya yang kita berkolaborasi lah di bawah satu grant pun gitu. Baiknya dari awal kalau merasa nanti satu saat ini mungkin bisa berguna, sudah mulai membuat semacam surat perjanjian antar inventor sendiri, dan ini tidak perlu lawyer sebenarnya gitu. Dibuat, ditulis menggunakan materai saja sudah cukup katanya begitu. Kita membiasakan diri yang seperti ini gitu. Jadi nanti pada saatnya kita hilirisasi banyak tahap-tahap yang bisa dihemat dari segi waktu maupun dari segi keuangan administratif sebenarnya. Kemudian juga yang saya lihat ya kemarin dari misalnya Innovcore yang nanti ada di pameran membantu membuatkan video kemudian yang sebagainya, itu kan kalau kita tahapannya biasa dan dikerjakan sendiri mungkin banyak memakan biaya gitu, dan dengan kita dari awal sudah sering bermain gitu ya dengan orang-orang yang bertugas membantu untuk hilirisasi, jadi mungkin pada saat kita melakukan awal penelitian atau baru punya ide sudah lebih terarah begitu. Bukan inovasinya ya, tapi maksudnya bagaimana si penelitiannya itu dikemas nantinya. Ini juga saya curhat aja sih, bukan sudah ahli ya, cuma ternyata andai kata waktu bisa kembali gitu, saya akan melakukannya. Harusnya di awal kita memang lebih lebih teratur gitu. Saya kan tidak mau nakut-nakuti Dr. Safira, jadi kalau diminta mana TRL-nya sudah kabur duluan, mana manufacturing-nya nanti lari gitu. Jadi kita coba sambil jalan. Jadi kalau kami strict nanti nggak jalan gitu. Itu sebenarnya kami agak longgar di situ, ingin cepat membantu terus gitu. Karena kalau dari awal strict, misalnya kita evaluasi, mungkin sulit terpenuhi gitu. Karena desain manufacturing-nya juga buru-buru gitu kan. Lembah kematian semua nanti. Ya, nanti jadi lembah kematian semua inovasinya. Mungkin itu sedikit. Dan satu lagi ya, kalau izin menambahkan nih, melihat dari pengalaman kemarin, kita sering juga misalnya membuat sesuatu, ini nggak hanya di kita aja ya, saya lihat juga di universitas lain pun seperti begitu. Jadi pada saat kita membuat sesuatu, satu batch produksi begitu. Nah, itu kadang-kala pada saat diulang ya itu tadi kan bisa jadi raw materialnya agak beda gitu, yang membuatnya manufacturernya agak beda, itu hasilnya bisa beda. Jadi dari awal pada saat kita membuat batch yang baru, semua istilahnya baterai uji-uji yang kita lakukan di batch pertama itu harus langsung diulang sejak awal gitu, sehingga tidak pas di akhir sudah mau komersialisasi ternyata yang mau dikomersialisasi itu kualitasnya atau ininya beda dengan produk yang di awal. Nah itu juga itu membuat kita mundur waktu bisa jadi banyak. Jadi ya itu kan tantangannya adalah membuat batch lebih besar adalah perlu biaya gitu, tapi mungkin disiasatinya dengan kita setiap membuat batch kecil-kecil tapi langsung dari awal sudah langsung di istilahnya kalau di perusahaan mungkin kan QC ya. Karena sementara kita di lab biasanya jarang-jarang kita banyak berat di QC gitu kan, karena QC itu agak membosankan gitu istilahnya, nggak saintifik, tapi ini ternyata sangat perlu gitu. Jadi semua yang dijalankan skala lab pun sebenarnya harus sudah terdokumentasi QC seperti di perusahaan, sehingga nanti ini pas hilirisasi langsung bisa cepat gitu. Karena itu tadi kalau misalnya kita bicara stabilitas ya butuh berbulan-bulan gitu juga, bisa jadi seperti itu jadinya. Ya, terima kasih Prof. Made dan Bu Safira. Jadi memang harus tarik ulur ya Prof, biar inventornya tetap semangat. Iya, kalau nggak kabur nanti. Iya, mungkin satu kesempatan pertanyaan lagi ya, terakhir gitu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, atau nanti kalaupun perlu lebih detail, jadi bisa langsung berkomunikasi langsung dengan KST gitu ya, Prof. Made. Bisa kontaknya ke KST gitu. Oh ya, langsung saja siapa yang punya inovasi sangat welcome.
untuk berdiskusi terlebih dahulu produk-produknya. Dan saya ucapkan terima kasih karena tim-tim inovasi dari FK ini cukup semangat dan agresif, jika kita bisa cepat juga membantu gitu. Itu mungkin. Iya, ya, dan juga mungkin kalau perlu sharing sesama inovator gitu ya, mungkin bisa juga langsung kontak ke Bu Safira gitu untuk bisa sharing pengalaman, sehingga ya sama-sama kita bisa mendekatkan lah gitu hasil riset dan inovasi kita ke produk yang bisa dikomersialisasi. Ya, paling untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya kepada narasumber Prof. Made dan juga Bu Safira, dan juga kehadiran para guru besar. Terima kasih, dan juga rekan-rekan sejawat semua. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat dan berkah buat kita. Ya, demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun, Sadayana. Ya. Prof. Ramdan, atur nuhun. Terima kasih, Made. Berikutnya mohon mengunjungi ini pameran inovasi Unpad. Tadi di web ada Bu Hesti manggung. Ya, Unpad jadwalnya jam 2:30 sampai 2:30 di Indonesian Expo. Ya. Makanya kita diburu-buru Prof sama Bu Hesti. Maaf. Oke. Ya. Izin pamit ya. Ya, mangga. Nuhun, Sadayana.